Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam vlog kali ini. Jadi pada vlog ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus dikuasai oleh manajer proyek konstruksi. Dan untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama adalah apa itu manajer proyek, yang kedua fungsi seorang manajer proyek, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab seorang manajer proyek. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas apa itu tahapan-tahapan dari proyek konstruksi. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. Jadi dapat dikatakan juga adalah seorang yang profesional khusus, terlatih dengan kemampuan yang luar biasa dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Nah, untuk itu, manajer proyek harus memiliki kepemimpinan yang berkualitas. Seluruh proyek akan diawasi olehnya. Oleh karena itu, jika ia tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, maka ia tidak akan mampu membimbing rekan-rekannya yang ada di bawahnya. Jadi, manajer proyek harus menjadi komunikator yang baik dan mampu memahami orang lain. Dalam hal pengelolaan sebuah proyek, manajer proyek konstruksi harus mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Maka prosedur manajemen proyek mengacu pada 4 komponen tugas dan fungsi penting seorang manajer proyek agar perkembangan bisnis dan keberlangsungan hidup perusahaan menjadi semakin lebih strategis. Yaitu yang pertama adalah perencanaan. Dalam komponen perencanaan membahas hal-hal yang terkait dengan strategi dan bagaimana manajer proyek dan timnya membuat, menjual, dan mendistribusikan produknya. Yang kedua, perorganisasian. Dalam komponen ini menyangkut struktur organisasi dalam manajemen proyek, di mana seorang manajer proyek mengkoordinasikan dengan manajer-manajernya operasional dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, merupakan implementasi dari perencanaan dan strategi yang dibuat pada tahap ini sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan. Tujuan utama dari pengendalian yaitu untuk meminimalisasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek konstruksi. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab manajer proyek, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu membuat rencana proyek. Yang kedua yaitu mengalokasikan unit tugas kepada tim. Yang ketiga yaitu membentuk komunikasi tim yang efektif. Keempat yaitu melakukan kalkulasi anggaran. Yang kelima yaitu mitigasi masalah dan krisis. Yang keenam, monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Dan yang terakhir yaitu membuat report untuk stakeholder. Pada tanggung jawab yang pertama yaitu membuat rencana proyek. Sebelum memasuki proyek eksekusi, membuat perencanaan detail untuk sebuah proyek tentu harus dilakukan, mulai dari menentukan budget, scope, timeline, sumber daya, hingga tujuan utama yang ingin dicapai. Semua hal ini tentu dilakukan dengan dan dipimpin oleh manajer proyek. Yang kedua yaitu mengalokasikan unit tugas kepada tim. Setelah membuat perencanaan yang mencakup pemilihan sumber daya, manajer proyek tak lupa harus menempatkan mereka dalam tim-tim yang relevan dengan kebutuhan proyek dan spesifikasi mereka. Tim ini diberi tanggung jawab pada unit-unit tugas yang ada dalam sebuah proyek. Yang ketiga yaitu membentuk komunikasi tim yang efektif. Tugas utama lainnya seorang manajer proyek ialah memastikan komunikasi dalam tim tetap efektif.
Komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja tim. Bayangkan jika Anda, seorang manajer proyek, memberikan instruksi kerja dengan bahasa yang sulit dimengerti dan tidak efektif. Pastinya hal itu dapat mengganggu ritme kerja tim dan memperkecil peluang sukses proyek. Yang keempat yaitu melakukan kalkulasi anggaran. Anggaran atau budget adalah aspek terpenting dalam pengerjaan sebuah proyek. Sebelum memulai sebuah proyek, terlebih dahulu pemilik proyek dan manajer proyek harus mengomunikasikan besaran anggaran yang diperlukan oleh proyek yang sedang mereka kerjakan. Yang kelima yaitu mitigasi masalah dan krisis. Dalam sebuah proyek tentunya tidak luput dari masalah dan bisa terjadi kapan saja. Disinilah kelihayan manajer proyek menangani masalah dan mengendalikan krisis yang diuji. Untuk mengantisipasinya, manajer proyek harus membuat perencanaan masalah dan krisis bahkan sejak tahap praproduksi proyek. Hal ini memetakan masalah potensial yang berpeluang besar muncul dan merancang solusi untuk menanganinya di masa mendatang. Yang keenam yaitu monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Tugas manajer proyek adalah memonitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Blueprint sendiri adalah sebuah kerangka kerja terperinci yang menjadi landasan dalam pembuatan, penyusunan strategi, pelaksanaan program, fokus pekerjaan, serta implementasi yang harus dilakukan oleh unit lingkungan kerja. Jika selama proyek dieksekusi ada hal-hal yang berubah dan atau melenceng dari blueprint, maka manajer proyek bertugas untuk mengkoordinasikannya kepada tim terkait agar pekerjaan mereka kembali on the track. Yang terakhir adalah membuat report untuk stakeholder. Tugas manajer proyek yang tak kalah penting adalah membuat dokumentasi proyek dalam sebuah report untuk para stakeholder. Selain untuk tim, pihak stakeholder tentu membutuhkan report untuk memeriksa kemajuan proyek. Report ini nantinya berisikan informasi terperinci tentang status kemajuan proyek hingga berapa anggaran yang telah dikeluarkan. Jadi, sudah tahu kan ketujuh tugas dan tanggung jawab seorang manajer proyek. Sekian pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi dalam vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.